Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fisika kelas 11 semester 1, yaitu bab 1 tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan. Pada video kali ini saya hanya menjelaskan sebagian subkonsepnya saja tanpa ada contoh soal. Insya Allah saya akan mencoba untuk menjelaskan contoh soalnya pada video berikutnya. Baik, kita mulai. Bab 1 di kelas 11 semester 1 yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan. Oke. Nah, pada bab ini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut dan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari sini sudah kelihatan ya apa yang harus kita pelajari, yaitu konsep torsi, momen inersia, titik berat, momentum sudut. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya untuk video kali ini, karena saya menjelaskan materinya itu torsi, momen inersia, sama momentum sudut, maka indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menerapkan konsep momen gaya, torsi, dan momen inersia, menunjukkan hubungan antara momen gaya dan momen inersia untuk benda yang berputar, menerapkan konsep momentum sudut benda yang berputar, kemudian yang keempat memformulasikan momentum sudut benda yang berputar, dan yang kelima menerapkan hukum kekal momentum sudut dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nanti materi di sini untuk dinamika rotasi dan kesetimbangan itu saya bagi menjadi 3. Ada dinamika rotasi sendiri, kemudian ada kesetimbangan statik, kemudian titik berat dan pusat massa. Nah, dari sini yang saya bahas itu yang ini, dinamika rotasi saja. Oke. Lanjut. Nah, oke. Kalian mungkin masih ingat ya, di materi kelas 10 dulu ada materi tentang hukum Newton. Ada berapa hukum Newton yang kalian ingat? Ya, ada 3 hukum Newton. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, ada hukum 3 Newton. Ya, di situ kita menjelaskan mengapa benda bisa bergerak. Ya, atau apa yang menyebabkan sebuah benda dapat bergerak. Oke, kalau kalian perhatikan dari animasi ini, kira-kira benda ini bisa bergerak ke sini karena apa coba? Ya, pasti ada sesuatu yang mempengaruhi benda ini. Apa itu? Ya, benar. Ada gaya yang menyebabkan benda ini bisa bergerak. Oke. Jadi benda ini bisa bergerak karena adanya gaya. Tapi kalau kalian perhatikan di sini bagaimana dengan lintasan gerakannya? Yaitu berupa garis lurus. Dia bergerak dalam arah garis lurus. Nah, jadi gaya ini menyebabkan benda ini bergerak lurus. Terus bagaimana? Ya, kalau benda itu bergerak berputar atau berotasi, ya, apa yang menyebabkan benda berputar? Contohnya seperti ini. Ya, saya mau misalkan di sini ada sebuah batang seperti ini, saya tempelkan pada sebuah tembok. Nah, di sini saya misalkan aja saya berikan engsel gitu lah. Apa yang akan terjadi pada balok ini? Nah, pada batang ini, sorry. Maka nanti di sini batang ini jelasnya akan dia jatuh ke bawah, ya kan? Nah, jatuh ke bawah karena akibat apa? Ada gaya. Gaya apa? Gaya berat. Ya kan? Jatuh kan pastinya nanti. Nah, kemudian contoh lagi. Ini adalah sebuah giroskop. Nah, bagaimana giroskop ini bisa berputar? Apa yang menyebabkan dia berputar? Ayo, kira-kira apa di sini? Apakah gaya? Dari mana gayanya? Nah, oke. Yang menyebabkan giroskop ini bisa berputar itu karena adanya momen gaya atau juga dikatakan dengan torsi. Ya, jadi bahasa lainnya momen gaya itu adalah torsi. Ya, mungkin kalian pernah dengar istilah torsi. Nah, kalau sepeda motor biasanya kekuatan torsinya sekian. Nah, itu salah satu penerapan dari
momen gaya atau torsi pada bidang mesin. Nah, baik. Apakah itu momen gaya? Nah, apa? Ada yang tahu? Ya. Mungkin kalian bisa mencarinya di internet itu kalau kalian udah mau belajar terlebih dahulu. Momen gaya atau torsi itu adalah ukuran keefektifan suatu gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar suatu benda tersebut terhadap poros tertentu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi momen gaya itu adalah ukuran keefektifan suatu gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar suatu benda terhadap poros tertentu. Nah, saya misalkan contoh yang paling gampang di sini ya, di kehidupan sehari-hari itu kalau kita membuka baut menggunakan kunci pas ini, ya kan? Ya, pasnya kita menekan. Yang terjadi nanti akan dia memutar. Nah, kekuatan gaya kita dengan panjang baut ini nanti ya, mempengaruhi ke perputarannya. Ya, dalam fisika momen gaya atau torsi itu disimbolkan dengan tau. Ya. Ini apa ya? Ini huruf Yunani kuno. Ya, jadi nulisnya gini, tau. Nah, seperti itu. Ya. Secara matematis, tau itu atau momen gaya dirumuskan dengan F kali D. Ya, jadi torsi atau tau sama dengan F kali D atau torsi sama dengan F R sin theta. Apa bedanya antara rumus ini dengan rumus ini? Ini rumusnya sama. Ya, karena momen gaya itu merupakan besaran vektor. Nah, nanti habis ini saya kasih tahu. Ya, karena momen gaya itu merupakan besaran vektor, maka di sini ini rumus aslinya yaitu hasil perkalian silang antara gaya dengan D lengan gaya. Nah, nanti kalau menggunakan ini, maka nanti hasilnya berupa vektor. Nah, dalam vektor itu ada nilai dan ada arahnya. Kalau kita cuma mencari nilainya saja atau besarnya saja dari momen gaya, kita menggunakan ini. Nah, torsi atau tau sama dengan F kali R kalikan dengan sinus theta. Yang mana F di sini menyatakan gaya, kalau R di sini menyatakan panjang dari bendanya, kemudian sinus theta, yang mana theta ini merupakan sudut yang dibentuk antara gaya dengan panjang benda. Jadi kalau pada gambar ini kan, ya dari sini sampai sini, ini panjang bendanya, yaitu panjang kuncinya. Kemudian kalau kita nekan apa namanya, nekan kunci ini, ya membentuk sudut, nah seperti ini F, nah maka sudut antara ini itu yang dinamakan dengan theta, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya saya katakan barusan bahwa momen gaya atau torsi itu merupakan besaran vektor. Nah, berarti dia punya nilai sekaligus dia punya arah. Nah, kalau mau mencari nilainya kita menggunakan rumus yang ini tadi, ya. Kita menggunakan rumus ini, ya F kali R kali sinus theta. Terus bagaimana dengan arahnya? Nah, untuk benda yang berputar kira-kira arahnya itu ada berapa? Cuman ada dua kan untuk benda berputar. Biasanya kita menganalogikan menggunakan arah perputaran jarum jam. Kalau nggak ke kanan ya ke kiri kan itu. Nah, tapi untuk memudahkannya, ya, untuk memudahkannya ada dua perjanjian. Ya. Kalau saya menggunakan perjanjian ini, sebenarnya eh, ada beberapa buku perjanjiannya berkebalikan. Cuman saya untuk lebih mudahnya menggunakan aturan ini. Ya. Yang pertama dulu. Torsi yang putarannya searah dengan arah putaran jarum jam bertanda positif. Nah, saya sudah kebiasaan jadi menggunakan tanda positif. Pak, kalau di buku lain kok mengatakan bertanda negatif, nggak masalah. Ya, tapi harus konsisten. Kalau yang searah jarum jam mengatakan positif, maka seterusnya harus menggunakan itu. Tapi kalau mengatakan arah putarannya, yang searah putaran jarum jam mengatakan negatif, maka seterusnya harus menggunakan itu. Ya, tapi nanti di hasil perhitungan pasti akan sama. Ya, pasti akan sama. Oke. Kalau saya di sini saya menggunakan torsi yang putarannya searah dengan arah putaran jarum jam bertanda positif. Jadi kalau kalian melihatnya supaya lebih mudah, kalian gunakan kaidah tangan kanan. Ya. Jadi 4 jari tangan kalian, ya 4 jari tangan ini itu menyatakan arah putarannya, kemudian ibu jarinya ini menyatakan arah dari torsinya.
Jadi kalau seumpama ini ada baut, ketika saya putar ke sini, nah nanti kan muternya, ini kalau diteruskan kan nanti searah putaran jarum jam kan. Nah, kalau momen gaya yang dihasilkan atau torsinya yang dihasilkan searah jarum jam, maka nanti ya momen gayanya itu bernilai positif atau bertanda positif. Nah, cuman nanti kalau sebaliknya, kalau berlawanan, nah kalau kalian misalkan ini kan porosnya di sini. Ini kan porosnya. Nah, ini kan lengannya. Kemudian arah gayanya kan ke sini. Nah, kalau ini saya putar ke sini, seret. Nah, kalau saya putar ke sini, otomatis kan nanti arah putarannya berlawanan jarum jam. Maka nanti arahnya itu pasti ya ke atas. Kalau menggunakan kaidah tangan kanan, nanti putarannya pasti ke atas. Ya. Di sini kalau torsinya putarannya berlawanan arah putaran jarum jam, maka diberikan tanda negatif. Nah, kenapa saya menggunakan kalau yang searah itu positif, yang berlawanan arah itu negatif? Karena semua sesuatu yang berlawanan itu pasti nilai itunya negatif ya. Itu konsep saya sih supaya saya lebih mudah untuk memahaminya gitu. Ya, tapi bukan sebuah aturan paten, enggak. Saya supaya lebih mudah untuk saya sendiri dan mudah untuk menjelaskan ke kalian. Kalau kalian punya pemahaman yang lebih mudah sendiri, ya monggo. Nah, ini contoh di sini kan ya. Jadi kalau ini berputar seperti ke sini, ya ini kan berlawanan jarum jam, maka nanti nah ini bisa kelihatan ya, yang warna hijau ini arah putaran, kalau yang ini arah momen gayanya. Ya, oke. Baik. Berikutnya ya, konsep yang kedua itu adalah momen inersia. Apa sih momen inersia? Ya. Kalau secara konsep ini sih definisinya momen inersia, I simbolnya, merupakan ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi. Ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi. Ya. Semakin besar nilai momen inersianya, maka suatu benda akan semakin sulit untuk berputar. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, saya anggap untuk benda yang bergerak lurus saja. Saya ngambil konsepnya sederhana. Misalkan ada sebuah meja ya, atau sebuah benda, satu ukurannya kecil, satu ukurannya besar. Nah, kira-kira yang paling susah untuk didorong pasti yang ukurannya lebih besar. Nah, itulah yang dinamakan dengan kelembaman. Ya, yaitu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya karena ukurannya itu tadi. Nah, kalau untuk benda yang bergerak berputar, maka dinamakan dengan momen inersia. Nah, itu. Secara matematis momen inersia itu dirumuskan seperti ini. I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, ini rumus asalnya ya. Tapi saya tidak akan menggunakan ini. Saya akan menggunakan yang sudah jadinya aja supaya mudah untuk memahami konsepnya. Nah, di momen inersia ini benda yang akan kita bahas itu ada dua nantinya untuk membedakannya. Yang pertama, nanti momen inersia untuk benda titik. Maksudnya apa? Kita memisalkan benda itu ukurannya sangat kecil atau berupa titik materi. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini ya benda merah ini, ya ini ada benda merah, dia berputar dengan sumbu putarnya ini. Ya, dia berputar, saya anggap ikuti gambar ini dia berputar ke sana. Ya, jadi muternya ke sini. Maka nanti benda ini akan mempunyai momen inersia sebesar I sama dengan mr kuadrat. Nah, dan I menyatakan momen inersianya dengan satuan kilogram meter persegi. Kemudian R menyatakan jarak benda terhadap porosnya. Jadi ini bendanya, ya. Jadi ini bendanya, ya. Kemudian jarak dari sini, ya dari sini, dari benda sampai ke sumbu putarnya ini. Ini adalah R-nya. Ya. Rumusnya kalau mencari seperti ini. Pak, nanti kalau ada banyak materi gimana? Misalkan ini ada suatu ini sumbu putar ya. Misalkan ini sumbu. Ya, ini sumbu. Kemudian di sini ada materi 1, sini ada materi 2, sini ada materi lagi, ini ada benda lagi, ini ada benda lagi, ada banyak. Karena masing-masing benda itu mempunyai jarak. Nah, maka bagaimana nanti momen inersia sistemnya ini? Nah, momen inersia sistemnya ini maka nanti tinggal dijumlahkan aja semua. Kalau ada 5 ya berarti
ada 5 momen inersia benda. Nanti dijumlahkan semuanya. Ya, nanti akan saya berikan contohnya di latihan soal ya. Soalnya sebab ya. Kemudian yang kedua, itu ada momen inersia untuk benda tegar. Apa sih benda tegar, Pak? Tegar menghadapi sesuatu? Tidak. Yang dimaksud dengan benda tegar di sini, ya, yang dimaksud dengan benda tegar di sini, ya, yaitu benda yang apabila dia melakukan, benda yang apabila bergerak tidak mengalami perubahan bentuk. Itu yang dimaksud dengan benda tegar. Ya. Lupa, emangnya ada benda yang bergerak dia mengalami perubahan bentuk? Ada. Ya, coba aja kamu bungkus air ya dalam plastik, ya, kantong plastik, tapi nggak sampai penuh. Kamu lempar, maka nanti kan bentuknya berubah. Ketika pada saat bergerak itu kan berubah posisinya. Nah, itu bukan benda tegar. Tapi kalau kamu melempar batu atau melempar balok kayu, nah, itu masuk benda tegar. Karena selama bergerak nanti dia tidak akan berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan benda tegar. Nah, untuk momen inersia benda tegar yang berupa bangun geometris artinya dia mempunyai bentuk yang simetris. Ya. Kemudian massa homogen, artinya massanya tersebar merata. Kalau diibaratkan balok kayu itu tidak ada bolong-bolongnya. Nah, untuk benda-benda tegar yang seperti itu, maka di sini sudah diberikan rumus jadinya. Bahasa gampangnya rumus jadinya. Ada banyak ya. Dan ada beberapa yang harus kamu hafalin di situ. Ya. Yang pertama ada batang silinder. Nah, batang silinder itu misalkan ini ada batang. Yang batang ini punya panjang L. Panjang L. Kalau diputar di tengah, ya, dan menjadikan tengah ini sebagai porosnya, ya, maka nanti momen inersianya rumusnya 1/12 ml kuadrat. Ya, itu kalau porosnya di tengah. Kemudian kalau batang silinder ini diputar di ujungnya, nah maka nanti dia kan mempunyai momen inersia yang berbeda. Ya kamu coba aja ya. Coba aja kalau kamu punya kayu gitu, kamu putar dengan poros di tengahnya, kemudian kamu putar dengan poros yang ada di salah satu ujungnya, maka nanti akan terasa berbeda. Nah, itu karena momen inersianya berbeda. Nah, kalau batang silinder di ujungnya yang dijadikan porosnya, maka nanti besar momen inersianya adalah sebesar ini. Ya. 1 sama dengan satu I. Nah, ini momen inersia I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Kemudian yang kedua ini silinder berongga. Silinder berongga ini kalau saya ibaratkan itu pipa. Selang pipa. Pipa itu kan tipis ya ininya. Bagian sininya itu kan tipis. Ya. Yang bagian ininya tipis. Nah, jika diputar dengan sumbu itunya ada di tengah-tengahnya, ya, maka nanti momen inersianya sebesar mr kuadrat. Kemudian nanti ada lagi, nah ini silinder pejal. Silinder pejal itu seperti katrol. Ini harus kalian ingat, ini sering keluar. Ini sering dipakai nanti. Silinder pejal kalau sumbunya melalui sini, maka nanti momen inersianya sebesar setengah mr kuadrat. Tapi kalau silinder pejalnya itu diputar, kalau ini kan porosnya di tengah-tengahnya. Kalau dia di porosnya di sini, jadi muternya nanti gini, ya. Muternya gini. Ya. Maka nanti ya porosnya itu melintang sumbu. Maka nanti momen inersianya jadinya lebih ribet lagi. Pak, dari mana rumusnya nih? Ya, rumusnya ini sudah diturunkan. Ya. Kemudian untuk bola pejal. Nah, bola pejal itu kalau kalian pernah olahraga menggunakan tolak peluru, nah, pelurunya itu kan berbentuk bola ya. Ada yang dari karet-karet yang agak berat. Nah, itu dalamnya kan itu kan berisi padat. Nah, itu dinamakan dengan bola pejal. Kalau diputar dengan menggunakan sumbunya di sini melalui diameternya, ini sumbunya, maka nanti momen inersianya sebesar 2/5 mr kuadrat. Itu bola pejal. Kemudian ada juga yang namanya bola berongga. Kalau kamu bingung apa sih bola berongga, Pak? Bola berongga itu gampangannya bal-balan plastik itu, bal plastik itu. Nah, itu masuk dalam bola berongga. Nah, nanti beda lagi momennya, kan lebih ringan. Maka nanti momen inersianya adalah 2/3 mr kuadrat.
Itu kalau diputar melalui diameternya di sini. Nah, sininya, tengahnya sini. Nah, bola penjal kalau diputar itu dengan apa namanya? Rotasinya, sumbu rotasinya itu nempel di jari-jari sini, salah satu titik singgungnya, maka nanti nilai inersinya juga berbeda. Ini sebesar ini. Nah, kemudian ada lempeng tipis, ya. Lempeng tipis nanti momen inersianya ini, kemudian kalau diputar di tengah, kalau ini diputar di bagian sininya, ya, diputar gini. Seperti tampak ada gambar, jadi 1/3 MA kuadrat, seperti itu. Nah, itu benar-benar yang harus kalian pahami. Terus Pak, apa hubungannya momen gaya dengan momen inersia? Ya, momen gaya dan momen inersia itu mempunyai hubungan. Ya, kalau kalian perhatikan dari gambar ini ya, untuk menjelaskan hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Misalkan di sini ya. Misalkan di sini ada sebuah benda ya, bermassa M. Benda ini bergerak berputar ya, bergerak berputar. Oh, sorry, ini arahnya salah. Ini harusnya ke sini ya. Harusnya arahnya ke sini. Ini bukan keliru arahnya. Ini harusnya ke sini. Ya. Misalkan benda ini saya tarik dengan gaya F ya, tegak lurus dengan ininya, jari-jarinya. Nah, maka nanti benda ini kan akan menghasilkan percepatan tangensial. Dia akan berputar. Porosnya ini. Ya. Kalau berdasarkan hukum 2 Newton waktu di kelas 10 kemarin kan, F sama dengan M kali A percepatannya. Ini A percepatan. Nah, sedangkan F ini karena dia bergerak berputar kan nanti akan menghasilkan momen gaya. Akan menghasilkan momen gaya. Seperti ini. Ya, momen gayanya kan torsi F kali R. Ya. Jadi momen gayanya kan F kali R. Ini tegak lurus. Nah, sinus 90 kan 1, maka di sini nggak ditulis. Ya. Jadi F kali R. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, F ini, ya, kalau kita ambil dari sini, kita masukkan ini, M kali A ke sini, nah, kan jadinya di torsi M kali A kali R. Ya, karena bendanya ini bergerak lurus, ini bergerak, mohon maaf, bendanya berputar, bukan, ya, berputar, maka nanti kan ada hubungannya. Nah, A sama dengan alfa percepatan sudut kali R. Jadi A-nya ini saya ganti dengan ini, alfa kali R. Nah, maka nanti kan ada 2 R sehingga jadi M R kuadrat kali alfa. Nah, kemudian kalau kita ingat di sini kan, ya yang ini, nah ini kan MR kuadrat, itu kan momen inersia. Ya. Jadi nanti bisa kita dapatkan hubungan antara momen gaya dengan momen inersia, yaitu torsi tau sama dengan I kali alfa. Ya. I kali alfa. Jadi di sini momen gaya menyebabkan suatu benda menghasilkan percepatan sudut. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Nanti bisa kita sambung lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.